Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah taslubu tanaza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana waffiqna washfi mardana wa sahih asanana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus PKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu berwajah di Masjid Al-Kautsar. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang telah memilih hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir sehat, panjang umur, kuat iman, giat beribadah, banyak rezekinya, maju usahanya, berkah, keluarganya sakinah dan bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih dari kitab Matan Takrib halaman 127. Ya, silakan dibaca.
adalah penyembelihan hewan kurban, kaitannya dengan sholat Idul Adha. Faslun, ini suatu fasal. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun, dan memotong hewan kurban itu sunnah muakkadah. Pertanyaannya, dari mana dasarnya? Apa dalilnya kok dikatakan memotong hewan kurban hukumnya sunnah muakkadah? Kalau dilihat dari kitab-kitab yang lebih besar lagi, dalil dari pelaksanaan hewan kurban disembelih pada Idul Adha adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Oleh karena itu katanya, fasholli li rabbika, salatlah kamu karena Tuhanmu. Berdasarkan ayat ini, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah karena diberikan nikmat yang begitu banyak, maka yang pertama adalah sholat. Sholat adalah ibadah badaniyah antara kita dengan Allah. Dikatakan li rabbika, untuk Tuhanmu, artinya sholat itu mesti dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Cara kedua, mensyukuri nikmat Allah, wanhar, sembelihlah hewan kurban. Kata wanhar ini kemudian dimaknai oleh para ahli fikih dengan paham yang beragam. Imam Syafi'i mengatakan kata wanhar ini maknanya sunnah muakkadah. Kalau Imam Malik mengatakan kurban itu wajib bagi mereka yang mampu. Apa bedanya wajib dengan sunnah muakkadah? Kalau kurban itu wajib, bila orang tidak melaksanakan kurban maka berdosa. Tapi kalau sunnah muakkadah, orang tidak melaksanakan kurban tidak berdosa, tetapi sangat dianjurkan bila dia mampu berlebih hartanya untuk berkorban. Jadi pandangan Imam Syafi'i dianggap lebih luas. Jadi kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Biar gampang kita berkurban. Satu, ulama ahli fikih bersepakat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dipentingkan. Dalilnya mana? Quran, surah Al-Kautsar, ayat 1 dan 2. Berdasarkan ayat ini maka berkurban dianjurkan, sangat dianjurkan karena besar pahalanya. Terus kita lanjut lagi sekarang. Wa yudhi'u fihal jada' min ad-dhaqni, dan cukup pada udhiyah itu yang berumur 1 tahun dari domba. Wasuniyu minal ma'zi, dan yang berumur 2 tahun dari kambing. Wasuniyu minal ibil, dan yang berumur 5 tahun dari unta. Jadi sekarang hewan yang dikurbankan satu, kalau domba berumur 1 tahun, kalau kambing umur 2 tahun.
Kalau unta umur 5 tahun. Watuni minal bakar, dan yang berumur 2 tahun dari sapi. Nah, kalau unta mungkin kita nggak punya ya. Kalau sapi rata-rata bisa ya. Sapi yang 2 tahun. Watuzul badan ansab'atin. Sekarang bagaimana cara berkurbannya? Kalau tadi hewan kurbannya, sekarang cara berkurbannya. Watuzul badana tu ansab'atin, dan cukup kurban 1 unta dari 7 orang. Wal baqara ansab'ah, dan 1 sapi dari 7 orang. Wasyad an wahid, dan 1 kambing dari 1 orang. Jadi, sekarang dijadi orang yang berkurban 1 ekor unta atau sapi boleh untuk 7 orang. Yang kedua itu 1 ekor kambing 1 orang. Jadi 1 ekor kambing 1 orang gitu, ya. Memang ada hadis yang menyebutkan ada 1 keluarga itu berkorban dengan 1 ekor kambing. Nabi diam aja, tidak melarang, karena memang orang itu keluarga tidak mampu. Mereka kepengen berkurban, hanya bisa berkurban 1 ekor kambing untuk sekeluarga. Kayaknya seorang Al-Kausar kalau sekeluarga 1 kambing malu ya. Jadi yang paling pas bisa diikuti adalah wasyad an wahid, 1 kambing untuk 1 orang. Jadi ini yang disepakati udah, bahwa ada 1 orang 1 kambing untuk 1 keluarga itu pengecualian, tidak bisa dijadikan dasar untuk menggeneralisasi, menyamaratakan, gitu. Nggak bisa. Sekarang kita lanjut. Kalau kita mau berkurban, katanya apa syarat hewan yang boleh dijadikan kurban? Wa arba'un la tujzu fid dhahaya. Ada 4 hal, ada 4 macam hewan yang tidak cukup dijadikan kurban. Jadi ada 4 macam hewan kurban yang kalau kita lakukan korbannya tidak diterima, mardu. 1 katanya al-auraul bayyin, hewan yang buta sebelah matanya, yang jelas butanya, hewan yang tidak bisa dijadikan kurban. Hewan yang tidak yang dilarang untuk dijadikan kurban. 1, hewan yang buta matanya, jelas butanya gitu. Yang kedua, wal arja'ul bayyin al-juhal, hewan yang pincang ya, sebelah kakinya. Jadi
Wal maridatul bayyinu maraduha, hewan yang sakit, jelas sakitnya. Hewan yang sakit dengan jelas. Misalnya kelihatan dari matanya yang berair, kemudian dia mendeprek ya. Dia aja gitu, nggak bersemangat ya. Nah, ini sakit nih, kalau begini nggak boleh katanya gitu. Dan yang keempat, yang tidak bisa dijadikan hewan sembelihan untuk kurban, untuk niat ibadah, wal ajfa'u allati dhahaba muha min al-hazal, hewan yang kurus, sudah hilang sum-sumnya saking kurusnya, kurus banget, tinggal kulit sama Kurang berulang. sangat kurus. Kalau dari empat ini, ya, kalau kita simpulkan, kita diajarkan oleh ajaran Islam, berkurban itu beri yang terbaik, gitu. Beri yang terbaik kepada orang. Kalau kita memberi sesuatu, berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jangan memberikan sesuatu kepada orang yang cacat, yang nggak baik. Jadi beri yang terbaik. Jadi kalau boleh disimpulkan, nah gitu, berbagi atau memberi yang terbaik pada orang lain. Ini ngajarin akhlak nih. Kalau kita berbagi pada orang, beri yang terbaik supaya membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain. Tapi di sini ada keterangan, wa yuzu khaisi wal maksuru qaran, dan boleh katanya, cukup katanya, hewan yang dikebiri, yang pecah tanduknya katanya. Maksudnya hewan kebirian boleh dijadikan hewan kurban. Kan ada kan? Sengaja dikebiri supaya kelihatan gemuk gitu. Dan itu jadikan kurban boleh. Walat tujsiul maqtu'ah al-udhun. Tidak boleh katanya, hewan yang telinganya putus gitu. Atau waldanab, ekornya putus. Maksud tidak boleh kita petani. Catatannya, hewan yang ekornya putus, ya, masih ya. Hewan yang ekor gitu dan telinganya putus, ini tidak sah untuk dijadikan kurban gitu. Bagaimana kalau putusnya baru aja gitu? Misalnya pas diturunin dari truk itu, telinganya nyangkut ke paku atau anunya truk, jadi putus dia telinganya gitu. Karena itu belum jadikan kurban, meskipun sudah diniati untuk kurban, tetap tidak sah. Dia baru sah kalau pas disembelih utuh gitu, tidak cacat, tidak ada yang kurang gitu. Jadi bukan, kan saya udah beli dari sana kayak gitu. Meskipun sudah dibeli, tapi kalau belum terjadi proses penyembelihan, maka dia tetap tidak berlaku, tidak sah. Jadi mesti gimana? Mesti dijaga. Gitu. Itu sebabnya panitia kurban itu punya tugas yang banyak. Di samping menerima, mencatat, itu storage, itu menyimpan, memelihara, ngasih makan, dan menjaga jangan sampai ada yang rumpung, ada yang putus telinganya, gitu, ada yang putus ekornya, gitu. Jadi banyak kerjanya panitia itu. Kalau umurnya kurang gimana? Kalau umur kurang,
kambing kurang 2 tahun. Kalau yang terbaik yang paling pun Gimana nih? kambing yang itu Tegal kan paling pun baru 5 bulan. Yang paling baik. Ya. Kalau fikih kan saklek Pak. Kalau 2 tahun mesti 2 tahun, kalau 1 tahun domba 1 tahun. Jadi kalau dia tidak memenuhi syarat tidak sah. Tapi kita kan nggak lalu Pak, yang kita hanya percaya pada penjual aja. Ya, biasanya penjual sudah tahu dia kalau giginya sudah tanggal, ada sudah 2 tahun. Ukurannya itu aja. Ini udah berapa tahun nih Bang? 2 tahun. Biasa saya tahu dari mana 2 tahun. Biar giginya dulu. Nah, betul. Kalau Bapak periksa giginya, kalau sudah tanggal, sudah jupak ya, maka sudah bismillah beli aja. Selama ini penuh ini udah beli aja. Silakan dipotong. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kapan waktunya kurban? Waktu dzabhi min waktu salatil Id ila ghurubis syams min akhir ayamit tasyrik. Waktu menyembelih hewan kurban adalah setelah sholat Id sampai asar. Sekarang waktunya. Waktu penyembelihan. Setelah sholat Idul Adha sampai dengan asar tanggal 13 Zulhijjah. Jadi begitu selesai sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah asar, antara itu boleh. Kalau sudah lewat asar nggak boleh. Seperti Bapak Ibu tahu, kalau ini, nah ini tanggal 9, ini tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tanggal 8. Jadi disebut hari Tarwiyah. Ini disebut hari Arafah. Ini disebut hari Nahar. Ini disebut Tasyrik. Tasyrik. Kapan orang boleh menyembelih hewan kurban? Begitu selesai sholat Id, selesai khutbah Idul Adha, silakan dipotong sini. Silakan potong. Ya tentu habis sholat Id sarapan dulu, makan ketupat, udah selesai, terus baru potong di sini sampai asar tanggal 13. Di antara tanggal 10, 11, 12, 13 ini mana yang paling afdol? Yang paling afdol yang di sini. Ini paling utama. Yang paling afdol pas selesai sholat Idul Adha, sembelih hewan kurban. Itu paling cakep. Meskipun tanggal 11 masih diterima, tanggal 12 dia cuma tingkat kesubuhannya berbeda. Pak, kok nggak korban tanggal 10, nanti aja tanggal 12 murahan katanya harga kambingnya gitu. Tanggal 13 nggak boleh gitu, karena pengen murah gitu. Jadi kalau untuk ibadah sih kita mesti yang terbaik yang kita berikan. Jadi di sini paling afdal nih, paling bagus, afdal, yang utama.
kita berkurban, terus apa yang bagus kita lakukan pada waktu pelaksanaan kurban itu? Apa saja yang bagus dilakukan? Baca lagi deh. ويستحب عند الصلاة خمسة أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول ولا يأكل الضاحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من الأضحية المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء. Ya, sekarang kita lanjut nih. Bagaimana cara melaksanakan kurban? Kalau tadi aturan-aturan yang bersifat ya aturan-aturan yang lunak gitu ya. Kalau sekarang aturan yang hardware-nya, kalau tadi software-nya, sekarang hardware. Wa yustahabbu inda dzabhi katanya. Disunahkan ketika memotong hewan kurban khamsatu asya, ada 5 hal. Jadi kalau kita memotong hewan kurban yang 5 ini jangan lupa itu. Bagus dilaksanakan. Apa itu katanya? Yang pertama at-tasmiyah, membaca basmalah. Jadi begitu mau mulai bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua katanya wassalatu ala nabi. Disunahkan ketika kita menyembelih hewan kurban membaca selawat kepada Nabi SAW, karena beliau adalah satu-satunya rasul, satu-satunya pemimpin yang diberikan oleh Allah kelebihan yang berbeda dari pemimpin yang lain. Al-Kautsar, Nabi Muhammad. Yang ketiga wastiqbalul qiblah. Hendaklah hewan yang mau disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau kiblat ke sana, itu kepalanya ada di sini, madep ke sana dia, kakinya ada di sana. Jadi dirobohin, gitu. Kepalanya menghadap ke sini, gitu. Menghadap ke kiblat. Kenapa? Karena seutama-utama arah menghadap adalah kiblat, kata Nabi. Asraful jihah al-qiblah. Jadi menghadap kiblat. Apalagi yang disunahkan wa takbir, membaca takbir. Kapan? Ketika hewan itu mengembik. Biasanya suka bunyi ya. Iya. Begitu disembelih, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar terus sampai putus urat lehernya. Jangan dilepas nih sampai putus. Yang takbir di samping yang motong juga yang menyaksikan. Jadi begitu sunnahnya, bagus tata caranya katanya. Dan yang kelima, jangan lupa wa du'a bil qabul, membaca doa agar diterima oleh Allah. Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbalha minni ya karim katanya. Ya Allah, hewan kurban ini berasal dari Engkau katanya. Aku kembalikan kepada Engkau katanya. Oleh karena itu terimalah dari aku hewan kurban ini, wahai yang maha pemurah. Nah, ketika minni itu dariku itu mesti dirubah. Kalau yang nyembelih orang lain, tapi korban bukan dia. Misalnya yang nyembelih si Ahmad, gitu. Yang kurban Usman. Jadi mestinya bacanya Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbalha min Usman bin Fulan. Ya karim. Dan ada 5. Disunahkan ketika berkurban melakukan 5 hal. Sunnah
ketika melaksanakan kurban. Kurban atau penyembelihan. Apa itu katanya? Satu, membaca basmalah. Kenapa baca basmalah? Karena ada hadisnya. Kullu amrin dibanin la yubda fi bismillah fa huwa aqam. Tiap-tiap urusan yang penting yang tidak dimulai dengan mengucapkan basmalah, maka putus berkahnya. Gak ada berkahnya kalau bahasa kita. Gak ada kebaikannya. Karena ini kebaikan, ini ibadah, maka mulai dengan basmalah. Yang kedua, katanya disunahkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saja. Yang ketiga, katanya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang keempat membaca selawat ya. Salawat yang kedua. Boleh. Ini pindah ke sini ya. Nah, gitu. Baca selawat, kemudian kiblat, dan yang ke ini dia doa untuk penerimaan. Doa bil qabul katanya. Bagus nih. Hah? Allahumma hadi minka. Allahumma hadihi minka wa ilaika. Ya, fataqabbalha. Minni ya karim. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha min ya karim. Pas mininya diganti nih ya. Misalnya tadi fataqabbalha min fulan disebut. Kalau satu, kalau kambing. Kalau sapi, 7-7-nya sebut. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbalha min fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, 7 orang. Bagaimana kalau tukang potongnya nggak bisa? Nah, Mungkin aja. Makanya mesti, kan sekarang sudah ada tuh tukang potong yang terlatih, yang bersertifikat. Sudah ada yang di sekolah ini ya. Sertifikat. Nah kalau yang bersertifikat pasti bisa dia. Kalau nggak bisa, yang tukang potongnya kita yang mandu. Ada MC-nya. Kambing nomor sekian, gitu, atas nama Bapak Anu. Udah gitu, potong bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadi dan seterusnya, kita yang mandu ya, kita yang bacain. Kalau 7 disebut satu-satu, bin fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, gitu, sampai selesai. Kita yang mandu, jadi mesti ada yang mandu. Jadi syukur sih tukang potongnya memang profesional ya. Jangan cuma bisa motong, tapi mesti punya kemampuan ini. Kemampuan ini. Jadi, mesti terlatih betul-betul ya, nggak boleh sembarangan. Diamnya atau kepala Min. Kalau minnya min siapa gitu? Kalau ini kan mini dari saya. Kalau yang motong kita, yang korban kita. Kalau yang motong kita, yang korban orang lain, fataqabbalha min, sebut fulan bin fulan gitu. Kata tanda sini.
min. Siapa nih, sebut namanya. Kalau 1, kalau 7 ya sebut 7-7-nya. Gitu. Bisa kan? Bisa. Apa-apa pegang ini, sebut aja salah satu namanya. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan sampai 7 orang. Karena sapi ya. Ngaji kitab ini sebetulnya ngajarin kita teratur, terarah, dan syar'i kalau bahasa. Jadi pelaksanaan kurban itu dilakukan sesuai dengan syariat, dan itu membuat orang menjadi yakin diterima, dan masyarakat publik menjadi senang. Kenapa? Karena proses pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan syariat. Makanya belajar ini jadi penting. Ya. Bukan cuma sekedar bisa mengumpulkan hewan kurban kemudian mendistribusikannya, tapi juga bisa menyembelihnya, membaginya. Apalagi ada videonya ditunjukkan kepada masyarakat. Nih prosesnya gitu. Jelas ya? Insyaallah jelas. Nah sekarang ada aturannya nih. Wala ya'kulu mudhahi, dan tidak boleh memakan orang yang berkurban syai'an minal udhiyah al-mandurah, barang sedikit pun katanya dari daging kurban yang dinazarkan. Misalnya gini, seorang bapak bilang, kalau anak saya lulus ujian, nanti Idul Adha saya mau potong kambing. Ternyata lulus bener anaknya, maka motong kambingnya wajib. Gitu. Padahal status hewan kurban itu menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Karena wajib, maka orang itu dan keluarganya tidak boleh makan dagingnya sepotong pun. Jadi semuanya dibagi habis. Tidak boleh makan. Kalau al-udhiyah al-manzurah, hewan sembelihan yang dinazarkan gitu. Tapi kalau hewan sembelihan yang al-udhiyah al-mustahabbah, al-mandubah, boleh. Kalau yang sunnah boleh. Saya ada rezeki lebih gitu, saya mau potong hewan kurban nanti Idul Adha. Begitu sudah berlangsung Idul Adha, ya potong aja kambing gitu. Karena niatnya melakukan amal sunnah, maka keluarga yang berkorban boleh dapat bagian. Pertanyaannya, bagiannya berapa? Sebagaimana diajarkan Rasulullah, hewan kurban itu dibagi 3. Ya, cara mendistribusikannya. 1/3 boleh dimakan oleh keluarga yang berkorban. 1/3 disodakohkan itu kepada fakir miskin. 1/3 dihadiahkan. Jadi, nah jumlah angka 1/3 ini sangat luas. Luas artinya tidak mesti 33,33%, tidak harus begitu. Tetapi bisa saja misalnya keluarga berkorban cuma 20% gitu. Yang 50% buat fakir miskin. Yang sisanya 30% misalnya buat hadiah. Hadiah siapa? Mereka yang terlibat dalam prosesi kurban, atau diberikan kepada orang-orang tertentu yang memang dianggap layak untuk diberi. Karena tujuannya tausiatul iyal, meluaskan kebahagiaan, memperluas kebahagiaan. Gitu katanya.
Wa yakulu minal udhiyatil mutatawwa, dan boleh ia memakan dari hewan kurban yang disunahkan dengannya. Kalau hewan kurban sunnah boleh makan keluarganya. Jadi kayak gitu ya, boleh. Kalau sunnah boleh. Misalnya ketika nanti misalnya ada orang datang ke Al-Kautsar menyerahkan hewan kambing misalnya gitu, panitia kurban menerima dengan senang hati gitu. Kemudian mendoakan, setelah mendoakan terus ditanya, bapak atau ibu kepingin apanya, menginginkan apa dari hewan kurban ini gitu. Boleh nggak saya minta pahanya satu gitu. Oh boleh, catat aja hewan kurban kambing nomor sekian atas nama bapak Anu atau ibu Anu misalnya gitu, paha kanan satu. Ya udah begitu dipotong paha kanan udah dipisahin buat keluarga itu. Boleh. Kalau paha kanan satu boleh, jangan 4. Kalau 4-4-nya sih bukan korban, tapi numpang motong namanya. Kalau paha satu boleh lah, sekedarnya aja untuk membahagiakan keluarga dia, senang. Padahal dia bisa sate kambing, bisa dia beli sop kambing, bisa dia. Tapi kalau hasil kurban itu ada kegembiraan tersendiri gitu. Ada kesenangan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri, itu yang mahal. Atau anak-anak kumpul pada bakar sate, padahal beli sate bisa dia, tapi bakar sate makan sama-sama gitu. Baik, yang berikutnya adalah wala yabi'u minal udhiyah. Tidak boleh ia katanya menjual dari daging kurban. Daging kurban nggak boleh dijual. Kalau dagingnya nggak boleh dijual, kalau gitu kulitnya boleh dijual dong. Kalau melihat hadisnya, baik kulit, daging ataupun apa saja yang melekat pada kurban itu tidak boleh dijual. Kalau niatnya mau fakir miskin, kasih semua buat fakir miskin. Jadi tidak boleh dijual. Jadi persoalan, bagaimana tuh kulit kambing yang jumlahnya banyak mau dikemanain? Jadi bagi aja, bagi. Kepada siapa? Tadi kepada fakir miskin gitu. Orang fakir miskin emang doyan kulit kambing gitu, bisa dimakan. Mungkin dia nggak butuh kulitnya, dia bisa jual. Dia kalau sudah diserahkan kepada si orang fakir miskin itu bisa dijual. Urusan dia kan, dia nggak mungkin dong menyamak itu kemudian dibikin. Zaman dulu memang masih zaman jarang orang sejadah sholat itu pakai karpet kayak sekarang. Dulu saya masih ingat tuh kakek saya kalau sholat itu sejadahnya dari kulit kambing. Itu zaman dulu. Udah dikeringin begitu, masih ada bulunya pas sholat itu. Yang nggak boleh siapa nih? Yang panitia zakat, panitia kurban nggak boleh. Lalu gimana? Bagi aja habis kepada mereka, kepada orang-orang fakir miskin itu. Jadi begitu ya tuntunannya, dan begitu sebaiknya kita melakukannya. Silakan kalau ada yang mengganjal. Rincian itu terlaksanaannya di satu tempat tertentu sulit dicari pemotong yang bersertifikat. Ada penawaran dari perusahaan peternakan, boleh beli untuk sapi kurban, cuma beres dia yang motong aturannya, dia yang sampai jadi bingkisan setengah kiloan
berapa, bisa bayar beratnya berapa, semuanya sudah kayak paman itu. Ya. Kita yang mau korban untuk penawaran itu bagaimana? Ya, Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, kamu jaga, kamu pelihara ya, katanya, hewan kurban saya ini. Gitu. Nanti kalau pas dipotong itu jangan diberi upah kepada si pemotong, saya nanti akan memberi sedekah sendiri gitu. Jadi kalau sumber dananya tidak diambil dari situ, dari korban itu, dari kambing itu tidak dilarang. Tapi kalau sumber dananya dari luar boleh. Nabi bilang saya akan kasih dia, katanya gitu. Itu sudah terima jadi termasuk biaya potong. Nah, jadi persoalan tuh kalau sekarang kan, itu kan udah enak tuh kalau begitu ya. Kita tinggal serahkan aja kambingnya, nanti udah jadi, udah jadi bingkisan, udah dikiloin, udah ditanding-tandingin, sudah dimasukin plastik, dan itu kan kayaknya bagus tuh kan. Nah sekarang kalau memang sudah profesional kayak begitu, cara membayarnya kayak apa? Gitu. Nah artinya membayar biaya pengelolaannya itu mesti dicarikan sumber dana lain. Misalnya, bisa saja misalnya dari si jamaah gitu. Ketika dia menyerahkan kambing atau sapi, kami terima ini kepada Bapak, dipersilakan untuk bersedekah. Gitu. Kepada si pengorban itu dipersilakan untuk bersedekah. Nah, buat apa sedekah? Dan itu pertanyaannya. Dana sedekah ini akan kami kumpulkan untuk memberikan kepada biaya pengelolaan itu yang secara packaging sudah bagus dilakukan oleh perusahaan. Kalau dari situ tidak dilarang. Kalau ngambilnya dari dana kambingnya, misalnya kulitnya kita jual, uang hasil jual kulit itu dikasih kepada si perusahaan supaya membayar biaya pengelolaannya, itu nggak boleh. Tapi kalau dari sumber, karena kita kan urusannya urusan agama, urusan Allah, gitu Pak. Ustaz, kalau korbannya itu kita kumpulin korban dapat 20 sapi misalnya. Karena sapi satu ini kita korbankan untuk teman-teman bapak yang di misalnya Nusa Tenggara Timur, yang satu lagi ke Lombok, yang satu lagi ke mana boleh. Namanya, Ya. nama yang berkorban. Yang mengkorban jadi itu dari panitia tadi ngumpulin dapat seperti ini mau rencananya untuk kampung yang duafa sana dikasih satu sapi, kampung sana satu sapi, kampung sini satu sapi. Ya, jawabnya boleh nggak gitu? Distribusinya tidak ke tempat sekitar masjid. Jawabannya boleh aja. Apabila di sekitar masjid sudah dianggap tercukupkan oleh kegiatan korban yang ada. Misalnya di Kelapa II sudah cukup deh, gitu. Bahkan lebih dari cukup. Nah, karena dia surplus, maka kelebihan itu kita transfer ke tempat lain yang minus, gitu. Misalnya ke tempat-tempat yang jumlah pengorbannya sedikit, tapi pesertanya jamaahnya banyak, boleh Pak. Jadi silakan aja. Malah ada ke Papua malah Pak. Itu kalau di Amerika Serikat misalnya orang kurban itu nggak dipotong di sana, dipotongnya di Indonesia, di Somalia gitu. Dikirim aja uangnya gitu. Dan uangnya atas nama ABCDZ gitu. Dibagi di sana karena mereka menganggap mereka lebih butuh dibandingkan orang-orang di Amerika Serikat. Jadi boleh aja. Ya. Kalau misalkan yang berkorban buat orang meninggal boleh? Ya. Rasulullah SAW pernah berkurban 2 ekor domba.
pada waktu beliau menyembelih domba pertama, Nabi bilang, Allahumma hadza minni, ya Allah, kurban ini atas nama aku, gitu. Atas nama aku artinya atas nama Rasulullah. Udah, korban lagi. Domba yang kedua, Nabi baca lagi, Allahumma hadza li ummati, ya Allah, kurban ini untuk umatku. Umat Nabi ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Karena itu maka ada ulama ahli fikih mengatakan tidak dilarang atau boleh orang berkorban atas nama orang yang sudah wafat. Misalnya orang tua kita sudah meninggal, sudah almarhum, kita punya uang lebih, pengen berbagi nih sama ayah kita nih yang sudah wafat, boleh aja kurban atas nama almarhum bapak itu. Memang ada masjid-masjid tertentu yang nggak mau, gitu. Ada masjid tertentu yang menolak korban buat orang hidup, gitu. Karena pahamnya dia tidak berguna amal orang hidup buat orang yang sudah meninggal, pahamnya gitu. Tapi bagi mereka yang memahami bahwa amal orang hidup itu berguna buat orang sudah meninggal, maka kurban atas nama orang yang wafat bisa diterima. Hasil kurbannya buat orang muslim boleh? Nah, diutamakan yang muslim dulu. Misalnya nih di Kelapa Dua nih, yang muslim udah kebagian semua nih, yang fakir miskin muslim kebagian semua, masih ada lebih gitu. Nah, lebihnya ini ternyata ada orang bukan muslim fakir susah dia gitu. Ada juga orang bukan Islam tapi belangsak. Nah, boleh nggak dikasih? Ada ulama yang belakangan mengatakan boleh, gitu. Karena tujuan kurban adalah kemanusiaan, berbagi untuk mensejahterakan semua orang. Memang ada juga yang nggak boleh katanya gitu, kafir katanya. Gitu ya. Ya. Kalau korban, jika korban kan banyak kulit-kulit, dijual tanpa sepengetahuan si korban gitu. Itu sah kan? Kulit korban, kulit iya, kambing. Iya, kulitnya dijual. Ya, tadi yang dimaksud wala yabi minal udhiyah, tidak boleh menjual hewan kurban itu termasuk kulitnya gitu. Banyak kan dijual, Hah? banyak kan dijual. Ya. Supaya sah korbannya itu harusnya gimana gitu? Ya, bagi aja kulitnya tadi. Kulitnya disedekahin. Iya, sedekahin lagi, kasih lagi. Hah? Siapa diucapin? Nggak usah, orang udah tahu deh kalau kulit kambing pasti ini hasil korban nih gitu. Ini sedekah dari pengurus masjid, nggak usah, bagi aja. Nah, yang nerima terserah gitu. Yang nerima kulit kambing itu terserah, mau dipakai buat dirinya boleh. Kalau dia bilang saya buat apa kulit kambing, dijual sama dia, urusan dia gitu. Jangan kita yang ngatur. Jelas ya? Jadi begitu terhormat ya. Jadi orang muslim menghormati, menghargai orang-orang fakir miskin gitu. Sehingga mereka diberikan kesempatan untuk bisa berlebaran dengan berbagi makanan, berbagi daging dan lain-lain. Senang orang-orang. Jelas? Ibu ada mau nanya? Baca satu lagi deh, akekah ya, hampir sama. Fasl wal haqiqatu mustahabbatun wa hiya zabihatu al-wa' wal mawludi yawma sabihi wa yuzbahu 'ala al-fulani shatan li satani 'ala al-jahiliyyati shabun wa yud'imu al-fuqara wal masakin. Ya,
fasal wal aqiqah, dan akikah itu katanya mustahabbatun, adalah disunnahkan. Jadi sangat disunnahkan, sangat dianjurkan kalau ibu atau bapak punya anak itu baru lahir. Disunnahkan apa? Melangsungkan akikah. Apa itu akikah? Wahia, yaitu adzabihah, hewan yang disembelih. Anil maulud, dari anak yang dilahirkan. Jadi akikah itu dilakukan dalam konteks lahirnya bayi. Yaumas sabihi, pada hari ketujuhnya. Jadi hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ketujuh. Pas hari ketujuh lahirnya bayi, maka kepada orang tuanya itu disunnahkan melakukan akikah. Gitu. Sunnah akikah. Boleh nggak kalau hari ke-40? Misalnya kalau hari ke-7 masih repot nih, baru pulang dari rumah sakit, habis bayar rumah sakit misalnya. Ini ceritanya dulu nggak ada BPJS, bayar rumah sakit, beli obat, beli jamu, beli macam-macam gitu ya. Dulu namanya popok dulu, beli pampers, beli macam-macam ya, gitu. Biaya untuk ke situ sudah banyak terpakai gitu. Sehingga pas hari ke-7 belum sempat beli kambing. Ulama mengajarkan bahwa masih dibolehkan selama belum akil balik. Jadi kalau belum akil balik masih boleh. Kalau anak itu belum akil balik masih boleh, semampunya orang tuanya. Terus gimana cara menyembelihnya? Aturannya gimana katanya? Wa yudbahu anil gulam syatan, dan disembelih dari anak laki-laki 2 ekor kambing. Jadi kalau anak laki-laki yang lahir, bayi laki-laki, kambingnya 2. Wa anil jariyati syatun, sedangkan bila yang lahir itu bayi perempuan, 1 ekor kambing cukup. Wa yutimul fuqara wal masakin, dan harus diberi katanya hasil sembelihan akikah itu kepada fakir dan miskin. Boleh dalam bentuk matang, boleh dalam bentuk mentah. Ya, misalnya bisa juga misalnya kita matengin tuh daging kambingnya jadi sate, jadi soto, jadi sop, jadi macam-macam. Terus kita undang fakir miskin makan bersama, boleh juga. Gitu. Atau dibagi ya per orang sekian banyak, sekian kilo, boleh juga. Boleh nggak keluarga yang berakikah makan? Boleh, sekedarnya ya. Sepertiganya paling banyak, selebihnya bagi aja. Dan disunahkan oleh para ulama ahli fikih mengatakan kalau masaknya itu dibikin manis, dagingnya dimanisin. Supaya apa? Supaya pas lagi dimakan oleh yang diberi daging kambing itu, dia berdoa, ya Allah katanya, jadikanlah bayi yang lahir ini manis akhlaknya gitu. Jadi didoain gitu. Maksudnya gitu. Hah? Iya, semur manis ya. Oh. Pedes ngomongnya anak ntar. Biar orang Sumatera Barat ya, kalau ini bikin semur aja nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Silakan aja. Gitu. Cuman kalau ditanya, Rasulullah SAW itu akikah cucunya itu pas hari ke-7. Nabi yang potong langsung. Nabi punya cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ketika cucunya lahir, Nabi potong kambingnya 2. Bagi-bagi, gitu. Senang. Lahir lagi Sayyidina Husain, sembelih lagi, bagi lagi. Senang Nabi. Gitu. Ya, karena apa? Bisa berbagi.
ada ilmuwan ahli psikologi Islam mengatakan ketika orang berkurban itu, orang akikah itu tujuannya adalah menghilangkan sifat-sifat negatif yang ada pada si bayi yang dibawa sejak dalam kandungan. Makanya kan pas akikah, sambil akikah juga gunting rambut gitu. Kalau kampung dulu namanya rambut sawan namanya, buang gitu. Yang buruk-buruk, yang sifat-sifatnya nggak baik itu diganti dengan sifat yang bagus gitu. Ustaz, kalau yang hewan korban ini Pak, yang sudah ditulis di sini apa bisa hewan Ayam misalnya. ayam atau kerbau? Iya, kalau kerbau boleh. Kalau kerbau diekivalensikan sama dengan sapi, setara dengan unta. Gitu. Tapi kalau ayam enggak. Ayam terlalu kecil dan tidak punya padanannya dalam hadis, jadi tidak dijumpai. Tapi kalau kerbau masih dianggap setara dengan bakor. Bakor itu unta apa sapi. Boleh Pak. Tempat-tempat tertentu ya orang tidak motong sapi tapi motong kerbau. Di Kudus itu Sunan Kudus melarang dulu sampai sekarang. Orang sana nggak pernah mau motong sapi, gitu. Yang dipotong kerbau. Nggak ada soto sapi, ada soto kerbau. Kenapa kok Sunan Kudus ngajarin gitu? Tujuannya dakwah. Beliau tidak bermaksud melarang makan daging sapi, bukan. Tapi karena masyarakat di sekitar itu pada itu waktu itu banyak orang-orang Hindu. Orang dulu kan banyak Hindu. Bagi masyarakat Hindu, sapi itu dianggap hewan yang disucikan, dihormati banget gitu. Dan itu akan menimbulkan luka di hati orang-orang Hindu kalau ternyata orang Islam setiap tahun motong sapi, gitu. Melukai hati mereka gitu. Yang dijaga adalah suasana harmoni antara sesama umat beragama. Ternyata dakwah Nabi Sunan Kudus ini menimbulkan dampak yang bagus. Orang-orang Hindu kemudian lama-lama bagus ya Islam gitu. Karena merasa bagus, tuh mereka tertarik sama Islam dan banyak masuk Islam. Gitu. Orang senang dengan Islam karena Islam menghargai gitu. Ternyata itu metode dakwahnya Sunan Kudus supaya Islam tuh bisa diterima oleh masyarakat yang kebetulan Muslim. Gitu ya. Ustaz, kalau akikah misalkan udah lewat akhir balik itu jatuhnya apa? Korban aja. Korban Kalau aja. sudah akhir balik, udah umurnya 30 tahun misalnya gitu, udah punya anak, ya korban aja, nggak usah kayak. Terus kalau misalkan lewat dari akhir balik korbannya, itu efek buat anak tersebut itu ada efeknya nggak? Bagus. Kalau tetap ada manfaatnya. Efeknya apa? Dia punya semangat untuk berbagi pada sesama, nolongin orang. Berarti nggak. Memang yang afdal waktu masih anak-anak, yang mesti korban bapaknya, yang mesti akikah bapaknya. Misalnya dulu kita waktu masih kecil, zaman saya masih kecil, orang tua saya karena sibuk repot, yang nggak punya cukup dana buat setiap lahir bayi di akikahin gitu. Maka begitu saya udah dewasa, nggak sempat diakikahin. Ya, lalu gimana? Apakah dengan begitu saya mesti akikah? Enggak, saya korban aja. Jelas ya? Masih Ustaz. Enggak wajib. Enggak wajib. Mustahabah. Ya kalau wajib jadi memberatkan, Pak. Kesian orang nggak punya. Oh gitu ya. Bisa deh. Al-aqiqah mustahabbatun. Akikah itu mustahabah, disunnahkan. Ini lebih yang bisa diterima oleh banyak kalangan. Karena tidak semua orang punya kemampuan yang sama secara ekonomis. Karenanya
sunnah akikah itu menjadi bisa diterima dengan baik oleh banyak kalangan. Ya, kalau mampu sebaiknya kurban akikah. Kalau nggak mampu nggak dosa kalau nggak akikah. Gitu. Tapi kalau wajib repot tuh, nggak akikah dosa dong ya. Dia nggak mampu karena bukan nggak mau, saya nggak mampu nggak bisa gitu dengan kondisi ekonomi saya yang begini, maka saya nggak mungkin. Gitu ya Pak. Makanya kalau baca YouTube, baca Instagram, baca ini mesti dicek dulu gitu ya. Ini yang bilang wajib nih rujukannya apa nih gitu. Supaya lebih mudah menelusurinya gitu. Kalau cuma kata dia aja, kita tunggu dulu dong. Karena tidak setiap orang boleh berijtihad. Apalagi menyangkut hukum yang akan dirasakan oleh publik dengan baik. Gitu Pak. Terus lebih selektif lah baca-baca YouTube itu. Lihat-lihat video-video itu, meskipun yang tampil kelihatannya menarik, bagus, wah ini kayaknya hebat nih. Udah pokoknya paling Islam sendiri deh gitu. Tunggu dulu, lihat dulu metodenya gimana, referensinya apa gitu. Kitab yang dipakai apa gitu. Terus dia bisa ngasih argumen yang jelas gitu, misalnya gitu. Itu pun mesti ada kontra argumen misalnya. Karena menurut pendapat mazhab ini begini ya, ini begitu, tidak ada. Nah kita menimbang mana yang paling aslah, yang paling arjah, yang paling mendekati, gitu ya Pak. Cukup dulu kali ya. Kita tutup dengan doa ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najatan minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.